Dumai berdirilah sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh ratu yang bernama Ki Sima. Ratu ini memiliki 6 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri Enam. Dari ke-6 putri tersebut, putri bungsu yang paling cantik namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulit lembut seperti sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama. Bibirnya merah bagaikan delima, alisnya sebagai semut beriring. Rambutnya panjang dan ikal terurai sebagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Dan adik-adikku, sungguhlah cantik rupawan. Kalau aku Mayang Kemuning, kau memiliki rambut hitam, panjang, serta lembut. Kakakku Mayang Melati, kau memiliki mata yang indah. Mayang Anggrek, kau memiliki kepintaran seperti ibunda. Mayang Mawar, kakak memiliki kebijaksanaan yang diturunkan ibunda. Dan kau adik bungsuku Mayang Sari, kau memiliki semua yang kami miliki. Terima kasih kakakku, aku sangat menyayangi kalian semua. Karena asyik berendam dan tak menyadari ada beberapa pasang mata melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ke-6 putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah... Aduhai, rupawan sekali mereka. Pangeran, benar, mereka putri-putri dari kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pangeran. Ya, do umai gadis itu. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu, sang pangeran enak berniat untuk meminangnya. Wahai ibunda, antarkan tepak sirih sebagai pinangku kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah wahai anakku. Pergilah Ratu Melani dan kedua pengawalnya ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Ratu Melani beserta pengawalnya disambut baik oleh Ki Sima. Siapakah gerangan ini? Perkenalkan, saya Ratu Melani dari kerajaan tetangga. Dan apa maksud kedatangan Ratu kemari? Saya bermaksud nak meminang putri Ratu. Putri yang manakah? Kami punya 6 putri, wahai Ratu. Bisakah kami melihat ke-6 putri tersebut? Ya, sebentar. Bayang, tolong bawa ke-6 putriku kemari. Baik, yang mulia. Tak lama kemudian datanglah Dayang dan ke-6 putri tersebut. Inilah 6 putriku. 6 putriku tersayang. Saya putri pertama, saya putri Mayang Kemuning, saya suka menjahit dan merajut. Saya putri kedua, saya putri Mayang Melati, saya suka berenang. Saya putri ketiga, saya Mayang Mawar, saya suka memasak. Saya putri keempat, saya putri Mayang Anggrek, saya suka menari. Saya putri kelima, saya putri Mayang Lili, saya suka membaca. Saya putri keenam, saya putri Mayang Sari, saya suka berkuda. Sebenarnya anak saya, Pangeran Pangkuala, suka dengan Mayang Sari, putri bungsu Ratu. Bagaimana ya Ratu? Mengapa Ratu? Maaf Ratu, kami tak bisa menerima pinangan Ratu. Mengapa begitu Ratu? Maksud kami kan baik. Iya, saya tahu maksud Ratu. Tetapi, menurut kerajaan Sri Bunga Tanjung, putri tertua lah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Mohon, anak saya ingin sekali memperistri Mayang Sari. Tak bisa. Sekali lagi saya memohon maaf. Dengan perasaan kecewa, Ratu Melani dan pengawalnya pun pulang kembali ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaan, para pengawal-pengawal yang ikut bersama Ratu Melani tadi pun menghadap kepada Pangeran Empat Kuala. Mengapa kalian bawa lagi tepak itu? Baginda, kami tak ada maksud mengecewakan Tuan. Apa? Pinangan saya ditolak, kenapa? Itu karena adat mereka melarang putri bungsu menerima pinangan sebelum putri tertua menikah. Amarah yang menguasai hati Pangeran Empat Kuala tak bisa dikendali lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan pasukan yang lain untuk menyerang
kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ingat, jangan keluar sebelum ibunda kembali. Mayang Kuning, jaga adik-adikmu dengan baik selama ibu tidak ada. Baik ibunda, saya akan menjaga mereka. Setelah mengantar keenam putrinya, sang ratu kembali ke kerajaannya untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antar kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Pahlawan kerajaan sudah banyak yang hancur. Sudah banyak rakyat yang tewas. Agar tidak memperburuk keadaan, saya perintahkan engkau untuk menemui jin yang sedang bertapa di bukit hulu sungai Umai untuk meminta pertolongan agar mengalahkan pasukan Empang Kuala. Baiklah Ratu, saya akan melaksanakan perintah Ratu. Permisi ya jin yang sedang bertapa. Siapa yang mengganggu betapa saya? Saya utusan Ratu Cik Sima. Saya ingin meminta tolong kepada jin untuk mengalahkan pasukan Empang Kuala. Ratu Cik Sima, baiklah, saya akan membantu kalian. Setelah itu, pergilah para pengawal tersebut kepada ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Suatu malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, pasukan Empat Kuala tertimpa beribu-ribu buah baku yang jatuh dan menusuk kepada para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cik Sima menghadapi Pangeran Empang Kuala. Hai orang Bunga Sri Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini? Hamba datang menyampaikan pesan dari Ratu Cik Sima agar pangeran bukan menghentikan perangnya ini. Karena perbuatan kita ini telah merusak demi sakti rantau di Tuah dan menodai pesisir Sri Bunga Tanjung. Barang siapa yang datang dengan niat buruk, maka malapetaka yang akan menimpa. Sebaliknya, barang siapa yang datang dengan niat baik, maka sejahtera hidupnya. Karena saya akan menghentikan peperangan ini. Sadarlah Pangeran Empat Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Baginda Ratu, maafkan saya telah memerangi kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah, saya telah memaafkan perbuatanmu itu. Terima kasih Bu Baginda. Keesokan harinya, Ratu Cik Sima segera mendatangi tempat keenam putrinya yang di hutan. Alangkah terkejutnya Cik Sima melihat para putri sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Ratu Cik Sima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cik Sima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung selama 4 bulan. Wahai putri-putriku, maafkanlah ibundamu ini yang telah meninggalkan kalian. Maafkan ibunda. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian keenam putrinya, maka Ratu Cik Sima pun jatuh sakit dan tak lem kemudian meninggal dunia.